Nyi Rimbit. Nyi Rimbit adalah seorang perempuan yang sangat sakti tinggal di desa Kalikedasa. Ia menggunakan kesaktiannya untuk menolong orang. Suatu saat wabah penyakit menyerang desa Kalikedasa. Wabah tersebut berasal dari kesaktian Nyi Likik, murid dari Dyah Tapati Kalaka, seseorang perempuan yang juga sakti namun menggunakan kesaktiannya untuk menyakiti orang. Nyi Likik yang merasa sakit hati karena tidak diterima sebagai murid oleh Nyi Rimbit lalu memfitnah Nyi Rimbit bahwa wabah tersebut adalah perbuatan Nyi Rimbit. Sampailah kabar tersebut ke telinga Bendesa Tanubawa, pemimpin desa Kalikedasa, dan beliau mengutus beberapa orang untuk membunuh Nyi Rimbit. Para utusan Bendesa Tanubawa yang berjumlah 3 orang pun segera datang ke rumah Nyi Rimbit dan mengancam akan membunuhnya. Nyi Rimbit dengan mengatakan bukan ialah penyebab wabah penyakit ini. Jika ingin mengetahui siapa yang membuat wabah ini maka mereka harus menyamar menjadi leak dan ikut kuburan. Akhirnya para utusan dari Bendesa Tanubawa mengetahui bahwa yang membuat wabah penyakit di desa Kalikedasa adalah Nyi Likik dan gurunya Dyah Tapati Kalaka saat mereka sedang melakukan ritual leak di kuburan. Setelah mengetahui orang yang menyebarkan wabah penyakit di desa Kalikedasa adalah Nyi Likik dan Dyah Tapati Kalaka, Nyi Rimbit pun menasihati mereka agar menghentikan wabah penyakit dan menggunakan ilmu mereka untuk menolong orang, bukan malah menyakiti orang lain demi kepentingan pribadi. Dyah Tapati Kalaka pun mengatakan bahwa tidak pantas Nyi Rimbit menasihatinya karena Nyi Rimbit juga mengamalkan ilmu pengeleakan dan sesama orang yang berilmu leak seharusnya saling bekerja sama agar sama-sama mendapat keuntungan. Namun Nyi Rimbit langsung menolak mentah-mentah tawaran Dyah Tapati Kalaka, karena baginya tidak ada gunanya kesaktian yang tinggi bila digunakan untuk menyakiti orang tak berdosa. Baginya jika orang telah mempelajari ilmu leak dengan benar, ilmu tersebut juga bisa digunakan untuk menolong orang. Mendengar perkataan Nyi Rimbit, Dyah Tapati menjadi tersinggung dan marah, kemudian menantang Nyi Rimbit untuk adu kesaktian. Nyi Rimbit pun dengan senang hati menerima tantangan Dyah Tapati Kalaka. Kemudian mereka bersiap mengadu kesaktian di Setra Gandamayu. Seketika para jin, setan, dedemit penghuni Setra Gandamayu terdiam ikut menyaksikan pertarungan antara dua leak yang sangat sakti. Lalu secara bersamaan mereka menyerang satu sama lain dengan tenaga dalam, tetapi kekuatan mereka berdua seimbang sehingga sama-sama kelelahan lalu terpental. Pertarungan belum usai, Nyi Rimbit dan Dyah Tapati Kalaka berubah menjadi bola api yang berukuran sebesar kurungan ayam, kemudian melesat di angkasa dan saling bertabrakan. Setelah bertarung sekian lama akhirnya salah satu dari mereka jatuh ke tanah. Itu adalah Dyah Tapati Kalaka. Nyi Rimbit pun kembali ke wujud aslinya dan menyuruh Dyah Tapati Kalaka kembali ke jalan yang benar. Merasa dipermalukan, Dyah Tapati Kalaka tidak mau mengalah dan menggunakan kesaktiannya yang diperoleh dari anugerah Batari Durga. Ia berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Dari mata Dyah Tapati Kalaka mengeluarkan api berkobar-kobar. Matanya bersinar bagaikan matahari kembar, taringnya tajam, lidahnya menjulur sampai ke tanah. Dengan ganasnya ia menyerang Nyi Rimbit. Nyi Rimbit, lihatlah kesaktianku yang sesungguhnya. Batari Durga sendiri yang menganugerahiku kesaktian ini, menyerahlah. Sebelum kau aku hanguskan menjadi abu. Hahaha, seru Dyah Tapati Kalaka sambil tertawa, suara terdengar sangat menyeramkan. Nyi Rimbit segera menjawabnya. Wahai Dyah Tapati Kalaka, janganlah kau menyombongkan diri, memang benar kau dianugerahi kesaktian oleh Batari Durga, tetapi aku Nyi Rimbit juga memperoleh anugerah kesaktian dari Batari Ayu Rimbit yang berstana pura dalam jungkut. Kesaktianku inilah yang akan menandingi kesaktianmu. Kemudian Nyi Rimbit juga berubah menjadi wujud yang tak kalah menyeramkan. Dari ubun-ubunnya mengeluarkan api bertumpang 21, rambutnya terurai menyapu jagat, taringnya tajam bagaikan pedang, dari telinga, hidung, dan lidahnya mengeluarkan api berkobaran. Saat ia berjalan terasa seakan gempa bumi. Segera mereka berdua menyerang satu sama lain, saling mengibaskan kain kerudung putih yang juga berfungsi senjata. Saat Dyah Tapati Kalaka mengibaskan kerudungnya, pohon-pohon bertumbangan. Saat Nyi Rimbit membalas mengibaskan kerudung, membuat aliran sungai kembali ke hulu.
Pertarungan mereka sangat dahsyat hingga membuat Setra Gandamayu menjadi porak-poranda, tanah berguncang, petir menyambar di sana-sini, angin bertiup kencang membuat para jin, setan, dan dedemit penghuni Setra segera melarikan diri karena takut akan kesaktian mereka. Pada akhirnya Dyahtapati Kalaka menerima serangan bertubi-tubi dari Nyi Ringgit. Hari pun menjelang pagi, Dyahtapati Kalaka yang terpojok dan sudah merasa kewalahan menangkis serangan Nyi Ringgit segera menghilang dan melarikan diri. Melihat hal tersebut Nyi Ringgit yang juga kelelahan kembali ke wujud aslinya dan pertarungan hari itu berakhir. Namun Nyi Ringgit merasa Dyahtapati Kalaka akan melakukan pembalasan dendam. Setelah mendengar kabar dari para utusannya, Ki Bendesa Tanubawa serta para pasukannya segera berangkat menggempur kediaman Dyahtapati pada malam hari. Sampailah mereka di depan rumah Dyahtapati, Ki Bendesa segera berteriak menantangnya. Lalu dari dalam rumah Dyahtapati keluar kobaran api besar melesat ke angkasa. Dari kobaran api tersebut muncul Dyahtapati Kalaka yang sudah berubah wujud menyerupai Dewi Durga. Terjadi adu mulut antara Ki Bendesa dan Dyahtapati yang berujung pertarungan. Ki Bendesa menusukkan keris pusaka ke dada Dyahtapati, namun kulit Dyahtapati sekeras baja sehingga keris tersebut bengkok. Kemudian Ki Bendesa memerintahkan pasukannya menyerang Dyahtapati. Secara bergantian mereka menghujami Dyahtapati dengan tombak dan keris, tetapi Dyahtapati malah tertawa lalu mengibaskan kerudungnya membuat seluruh pasukan Ki Bendesa terpental dan tidak sadarkan diri. Saat itulah Nyi Ringgit yang kekuatannya telah pulih datang ke medan pertempuran. Melihat Nyi Ringgit baru datang, Dyahtapati Kalaka mengatainya pengecut dan menantangnya. Nyi Ringgit kemudian memperlihatkan kesaktiannya yang sebenarnya. Kesaktian tersebut bersinar terang membuat malam bagaikan siang. Ia pun siap membakar Dyahtapati Kalaka. Melihat kesaktian yang sangat dahsyat, Dyahtapati langsung tersimpuh dan tak mampu mengelak. Nyi Ringgit yang melihat hal itu membatalkan serangannya dan menyuruh Dyahtapati bertobat dan meninggalkan desa Kalikedasa. Dyahtapati yang sudah merasa kalah telak segera menghilang. Begitu juga Nyi Likik dan muridnya yang lain turut meninggalkan desa. Beberapa hari setelahnya wabah penyakit menghilang dari desa Kalikedasa. Taksu Tagar Artaksu.